Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Fernanda, NIM 19076122. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan ChatGPT untuk pendidikan di era education. ChatGPT OpenAI adalah teknologi mesin berbasis kecerdasan buatan yang dilatih untuk meniru percakapan manusia menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami. Faktanya, ChatGPT memungkinkan kita membuat teks dan buku yang sangat ilmiah dengan petunjuk yang awalnya dirumuskan menggunakan teknik yang baik dan efektif. Oleh karena itu, peluang inovasi penggunaan teknologi ini terbuka lebar bagi pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan menulis siswa di sekolah atau kampus untuk memperoleh 6 kompetensi yang dipersyaratkan dalam era pendidikan. Pendahuluan. Pada bulan November 2022, sebuah lembaga peneliti kecerdasan buatan atau AI yang bernama OpenAI di Amerika merilis aplikasi chatbot bernama ChatGPT. Mesin ini merupakan teknologi pemrosesan bahasa alami yang dapat menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaannya dalam bentuk teks yang dimasukkan penggunaan ke dalam aplikasi. Yang mengejutkan banyak orang, jawaban yang diperoleh ChatGPT tampak terstruktur dengan baik, dengan hubungan yang konsisten antara kata dan kalimat, dengan akurasi yang cukup tinggi, dan dengan kemampuan mengingat percakapan sebelumnya. Faktanya, dengan teknik prompt yang tepat, Anda dapat membuat artikel ilmiah, bahkan buku dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode tradisional. Sebelumnya, ada kasus lain yang hampir mirip menimpa seorang profesor filsafat bernama Derek Hake dari Furman University in Greenville, South Carolina. Ia juga mendapati tulisan mahasiswanya sangat baik mengenai filsuf abad ke-18 David Hume, namun memiliki pola struktur tulisan yang mirip dengan hasil keluaran suatu chatbot AI. Lalu ia memeriksanya dengan cara memasukkan prompt yang menurut perkiraannya ChatGPT akan memberikan respon yang mirip dengan karya si mahasiswa. Hasilnya adalah ternyata memang keduanya memiliki kemiripan hingga 99%. Untuk lebih mengetahui persepsi publik, khususnya dunia pendidikan mengenai penggunaan ChatGPT, sebuah lembaga menyedia kursus daring terkemuka, yaitu study.com. Pada bulan Januari 2023 melakukan survei terhadap 100 pengajar dan 1.000 siswa berusia di atas 18 tahun mengenai penggunaan ChatGPT di sekolah. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah berupa eksperimen dengan menggunakan sebuah laptop dengan RAM 4 GB yang terkoneksi dengan jaringan internet, browser Microsoft Edge, serta akun ChatGPT yang dapat dibuat secara gratis di alamat https://chat.openai.com. Proses pendaftaran akun baru ChatGPT bisa menggunakan email, akun Google, atau akun Microsoft. Langkah-langkah eksperimennya adalah sebagai berikut: menentukan topik tulisan dan merumuskan prompt yang akan digunakan. Terus penulis memutuskan untuk bereksperimen dengan menggunakan ChatGPT untuk berperan sebagai seorang akademisi yang akan menulis suatu tulisan ilmiah dengan topik ChatGPT itu sendiri. Kedua, selanjutnya eksperimen dimulai dengan penulis memasukkan prompt pertama. Yang kedua, setelah mendapat respon dari ChatGPT, lalu penulis memasukkan prompt kedua. Yang ketiga, respon ChatGPT lalu di copy paste apa adanya untuk dijadikan basis tulisan yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peserta pendidik.
Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Berdasarkan prompt pertama yang dimasukkan penulis, respon dari ChatGPT adalah berupa outline, tulisan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, terbagi 3. Yang pertama adalah latar belakang masalah, terus tujuan penulisan, dan ruang lingkup pembahasan. Yang kedua, konsep ChatGPT terdapat 3. Yang pertama, sejarah ChatGPT. Yang kedua, prinsip kerja ChatGPT. Yang ketiga, aplikasi ChatGPT. Terus yang ketiga, kelebihan ChatGPT juga terbagi 3. Pertama, kemampuan generasi teks yang sangat baik. Kedua, kemampuan mengerti konteks dalam percakapan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengenali intent dan ekspektasi pengguna. Yang keempat, kekurangan ChatGPT. Pertama, biaya yang cukup tinggi untuk implementasi. Yang kedua, kemampuan yang terbatas dalam memproses data non-tekstual. Yang ketiga, ketergantungan pada data latih yang cukup besar. Terus masuk yang kelima, perbandingan ChatGPT dengan chatbot AI lainnya. Ada 2, yaitu analisis perbandingan kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, studi kasus implementasi ChatGPT dan chatbot AI lainnya. Yang keenam, kesimpulan. Pertama, ringkasan hasil pembahasan. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya. Terus yang ketiga, penutup. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.